apabila sudah di ronsen pula tidak kelihatan penyakitnya, lah itu yang bisa ditanda tanyakan. Dan penyakit seperti itu bisa dikatakan penyakit non medis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Semoga sobat-sobatku dimanapun Anda berada diberikan kesehatan, diberikan kerezekian yang lancar, dan diberikan kelancaran dalam hal segi apapun. Tapi sebelumnya marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa sholawat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Dalam kehidupan itu pasti banyak masalah, dan yang saya akan memberikan pengetahuan tentang kehidupan di dalam metode-metode penyembuhan atau penyakit. Dalam kehidupan sehari-hari pasti orang mengalami kendala atau mengalami yang namanya penyakit. Dan penyakit itu ada yang medis dan juga ada yang non medis. Tetapi yang namanya penyakit itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi pula ada perantara, entah itu kolesterol, entah itu diabetes, entah itu gula, asam lambung, ambien, sakit kepala, sakit apapun, yang namanya penyakit itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kolesterol seperti lewat goreng-gorengan, gula katanya lewat yang manis-manis. Lah itu sebagai perantara atau sebagai sarana. Jadi semua penyakit itu pasti ada sarana, ada perantaranya. Masalahnya bisa memiliki penyakit. Itu yang bisa dikatakan golongan penyakit medis. Dan yang penyakit non medis itu biasanya seumpama orang itu memiliki penyakit, entah itu sudah dibawa ke dokter, ke rumah sakit, ke bidan, puskesmas, dan sejenisnya yang berhubungan dengan pemerintah. Tetapi kalau kita sudah berikhtiar ke tempat hal-hal seperti itu, belum ada obatnya, apabila sudah di ronsen pula tidak kelihatan penyakitnya, lah itu yang bisa ditanda tanyakan. Dan penyakit seperti itu bisa dikatakan penyakit non medis. Dan penyakit non medis itu bisa berhubungan, entah itu kiriman orang, entah itu masalah pikiran, entah itu dari gangguan tanah yang kita tempatin, entah itu dari gangguan setan-setan yang ada di luar. Yang namanya manusia itu pasti ya diganggu setan. Tidak orang Islam, semua manusia. Karena apa? Iblis pernah bertobat, iblis mau bertobat, tetapi dengan satu syarat, disuruh ke makam Nabi Adam alaihissalam, tetapi iblis tidak mau. Maka dari itu dia berjanji kepada Allah, dia akan menempati neraka jahanam, tetapi dengan satu syarat, dia tidak bisa meninggal atau sampai hari akhir.
Dan janjinya pula dia akan mengganggu keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi semua manusia yang ada di bumi adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Jadi yang namanya kalau kita sudah seperti itu, marilah kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai sarana bisa mendekat kepada orang-orang ahlinya yang bisa memberikan pengertian kita kepada menuju beribadah bagi orang yang memiliki agama masing-masing. Dan saya orang Islam akan menceritakan tentang kehidupan saya sendiri, dan sebagai orang Islam, kalau Anda mengalami hal-hal semacam seperti itu, silahkanlah untuk berkonsultasi kepada Pak Kiai atau kepada orang-orang yang mengetahuinya. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, apabila Anda yang sudah mengalami hal-hal seperti ini, silahkanlah introspeksi diri, mawas diri. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami di dalam kehidupan sehari-hari dari pasien-pasien saya, itu rata-rata sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi setelah di rumah sakit didiagnosa penyakitnya apa, tidak kelihatan. Di ronsen tidak kelihatan. Di CT scan tidak kelihatan. Nah, seperti itu yang namanya orang sebelumnya yang tidak percaya kepada hal-hal yang mistis atau kepada hal-hal yang gaib. Nah, seperti itulah dia baru menyadari menuju hal-hal yang gaib atau yang hal-hal yang mistis. Karena apa? Ingin mencoba. Nah, dengan ingin mencoba seperti itu, pasti yang namanya orang yang pertama adalah mencoba. Saya akan mencoba ke tempat orang seperti ini untuk berobat. Intinya pasti seperti itu. Intinya untuk berobat. Karena dia mengalami hal-hal yang tidak sewajarnya dalam kehidupan tentang penyakit itu tadi. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kalau kita tidak tahu masalah hal-hal yang seperti itu, pasti tidak percaya. Tetapi kalau kita yang sudah, sobat-sobatku seumpama sudah mengalami, entah itu di dalam diri sendiri, keluarga, teman, atau siapa, kalau sudah mengalami hal-hal yang seperti itu, pasti akan bertanya-tanya. Dan bertanya-tanya seperti itu pasti entah itu pergi ke tempat Pak Kiai, juga bisa dibilang ustadz, bisa juga dibilang orang pintar. Itu yang berbau-bau keagamaan. Dan yang berbau-bau kemistikan, maksudnya agak ke Jawa atau kejawen, biasanya ke paranormal atau ahli spiritual, atau bisa dikatakan juga dukun. Nah, seperti itu. Nah, pasti akan pergi ke tempat seperti itu dan akan menceritakan atau bisa dikatakan konsultasi kehidupan sehari-hari tentang penyakit yang dia rasakan. Yang namanya kalau sudah ke tempat ke dokter tetapi belum ada obatnya, diagnosa pun tidak kelihatan, di ronsen pun juga tidak kelihatan. Nah, maka seperti itulah dia akan membukakan hatinya untuk menuju hal-hal yang gaib seperti itu. Tetapi ingat, walaupun kita kepada hal-hal yang gaib, tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memohon kepada makhluk halus, karena itu diharamkan. Saya tegaskan, karena itu diharamkan dalam agama saya, agama Islam. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah aliran saya
juga melebar memohon lantaran wasilah dari karomah wali-wali Allah. Dan insya Allah dengan orang yang dimiliki itu pasti akan mempengaruhi atau bisa untuk mengobati. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, apabila Anda mengalami ganjalan atau mengalami hal-hal seperti ini, nggak usah ragu atau nggak usah bimbang. Wah, nanti saya pergi tempat orang seperti itu, nanti saya akan musyrik, akan syirik. Itu tidak. Tergantung sebab dan akibat. Kalau kita benar-benar percaya kepada orang ahli spiritual itu, lah, itu yang dinamakan syirik. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran sebagai sarana orang yang kita tuju, entah itu Pak Ustadz, orang pintar, kiai, paranormal, ahli spiritual, atau dukun, seperti itu, insya Allah kita tidak syirik atau kita tidak musyrik karena tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, insya Allah dengan pengertian atau cerita seperti ini tentang pengalaman kehidupan sehari-hari, itu bisa bermanfaat bagi sobat-sobatku dan bisa dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di dalam keluarga, sahabat, sanak saudara, atau siapapun. Dan insya Allah pengertian ini bisa bermanfaat buat sobat-sobatku untuk introspeksi diri di dalam keluarga atau di dalam kesehatan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Langsung tutul sing aben. Alah ora.